kamu belum paham peta sedikit pun, tapi kamu pengen bisa bikin peta. Kamu belum pernah megang ArcGIS, GPS, ingin bisa bikin peta, cek video berikut ini ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang 9 hal agar cepat mahir ArcGIS dasar. 9 hal ini penting bagi teman-teman yang belum pernah memegang ArcGIS sekalipun, GPS, dan belum mengenal peta sekalipun juga bisa mempelajari ini. Sekalipun teman-teman tidak ada background geografi atau belajar pemetaan sebelumnya ya. Oke, untuk nggak memperpanjang cerita, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama harus teman-teman pelajari adalah belajar membaca peta. Membaca peta ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, teman-teman harus memahami fungsi, maksud, dan tujuan komponen dari peta. Maksudnya adalah seperti ini. Misalnya kita coba buka satu peta. Oke, di sini saya sudah ada sebuah peta yang akan kita pelajari, sebuah contoh peta. Peta ini formatnya A0 ya. Kita ambil sampel saja. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah fungsi, maksud, tujuan komponen-komponen peta. Kita bisa mempelajari ini selama 3 hari berturut-turut. Kita ulang-ulang terus ya. Kita memahami komponen-komponennya, misalnya seperti judul, skala, mata angin, informasi tambahan, kemudian legenda, kemudian dasar pembuatan, sumber. Nah, ini peta situasi, ini penanda tanganan, kemudian ini lokasi, dan sistem grid, membaca grid ya. Nah, langsung kita bedah satu persatu. Nah, di sini ada peta zonasi SPTM1 zonasi berut. Nah, ini adalah judul peta. Biasanya dengan layout yang landscape berada di sebelah kanan atas dan diperinci dengan kabupaten, lokasinya, dan provinsi Sumatera Barat misalnya. Nah ini disebut dengan judul. Di bawahnya tersedia skala angka, yang mana artinya skala di peta ini ditampilkan dalam bentuk angka, dan yang di bawah ini adalah dalam bentuk bar, namun artinya sama. Nah, cara membacanya adalah skala 1:200.000. Artinya di sini 1 adalah 1 cm di peta, 200.000 adalah 200.000 cm di lapangan. Nah, berarti 200.000 cm di lapangan sama dengan artinya 2 kilo. 2 kilo di lapangan ya. Nah, berarti 1 cm di peta ini sama dengan 2 kilo di lapangan. Nah, kita misalkan saja seperti ini ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Misalkan di sini dari titik ini ke titik ini adalah 1 cm. Nah, kondisi real di lapangannya adalah berjarak 2 kilo. 2 km. Di sini dijelaskan 1 cm berbanding 200.000 cm. Itu 1000 cm sama dengan 2 km jika disederhanakan. Nah, sampai sini teman-teman saya harap sudah paham. Kemudian kita masuk ke skala bar. Ini disebut dengan skala bar. Nah, skala bar ini cara membacanya adalah di sini 0 km sampai dengan 20 km. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 20 km. Di sini 0 cm sampai dengan 10 cm. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 10 cm. Real di peta kita ukur dengan penggaris pada saat ini, setara dengan
20 km di lapangan. Berarti jarak di sini dari sini ke sini adalah 10 cm, 10 cm kita ukur penggaris. Namun di lapangannya adalah setara dengan 20 km. Ya, sama dengan yang di sini tadi, 1 cm berbanding 2 kilo. Kalau di sini 10 cm berbanding 20 kilo. Ya, kalau disederhanakan balik lagi 1 cm berbanding 2 kilo. Nah, begitu cara membacanya. Nah, selanjutnya di bawah ada U yang artinya adalah utara. Ini adalah mata angin menunjuk arah. Setiap peta pasti arahnya ke utara. Ke atas ini adalah utara, ke bawah adalah selatan, kiri barat, dan kanan timur. Tidak ada peta yang di atasnya barat. Saya rasa nggak ada orang buat seperti itu. Oke, next. Di bawahnya ada informasi peta. Nah, di sini disebutkan datumnya menggunakan WGS 1984 pada saat pembuatan peta. Kemudian sistem grid yang ada di peta ini adalah grid geografi dan grid UTM. Sini kita baca. Sistem grid dari peta ini adalah geografi dan UTM. Grid geografi dengan interval 20 menit. Coba kita lihat, katanya interval 20 menit. Ini adalah grid, kita jauhkan. Nah, ini adalah koordinat grid. Yang petak-petak ini disebut dengan grid. Yang ini menggunakan koordinat geografi, dan yang bawah dan kanan menggunakan UTM. Untuk geografi tadi katanya 20 menit. Dan 20.000 meter untuk UTM. Nah, ternyata di sini ada kesalahan dari pembuat peta ya, teman-teman. Di sini 99 derajat 20 menit 0 detik atau 0 second. Kemudian grid selanjutnya adalah 99 derajat 30 menit 0 second. Berarti intervalnya adalah 10 menit. Bukan 20 menit ya. Nah, di sini juga 10 menit kan. Di sini 20, di sini 10. Berarti ini ke sini 10 menit, ini ke sini 10 menit. Jadi mungkin yang bikin petanya ini ya lagi capek, kurang teliti, maklum. Biasa ini dalam pembuatan peta. Nah, kemudian selanjutnya interval grid UTM adalah 20.000 meter. Coba kita cek juga. Nah, ini UTM yang formatnya seperti ini, nggak ada detik, menit, derajat. Sini kita baca 9.900.000. Nextnya 9.920.000. Yang di bawahnya 9.880.000. Di bawahnya 9.860.000. Ini pas ya. Jadi 9.860.000 ke 9.860.000 adalah selisih 20.000. Nah, ini ke sini juga 20.000 naiknya. 20.000 meter. Nah, jadi ini artinya kalau UTM kita bisa menghitung. UTM ini menggunakan satuan meter pada umumnya. Nah, ini UTM ya. UTM. Dari grid ini ke grid ini kita perdekat. Grid ini ke grid ini jaraknya adalah 20.000 meter atau 20 kilo. 20.000 meter kan 20 kilo kan ya. Nah, jadi jarak dari sini ke sini adalah 20 kilo. Segini. Jadi kira-kira segini. Nah, segini 20 kilo. Jadi sebenarnya baca petani gampang ya. Nah, ini 20 kilo, 20 kilo. Kalau setengahnya dari sini ke sini berarti 10 kilo atau 10.000 meter. Gitu aja sih cara bacanya. Nah, kemudian kita lanjut ke
Proyeksi. Nah, proyeksi yang digunakan oleh peta ini adalah WGS 1984 UTM zona 47S. Nah, untuk pembagian zona ini disetting oleh yang bikin peta. Dari mana datangnya 47S? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah pembagian zona di dunia ya. Tadi itu petanya di Mentawai. Nah, di Mentawai yang ini ya. Ini bisa terlihat di sini. Sini. Jadi kalau di sini itu masuk ke dalam 47. Nah, kelihatan kan ya? 47. 47. Dan di sini adalah garis khatulistiwa terlihat 0. Nah, kalau di bawah garis khatulistiwa berarti OS. Kalau bisa dibilang selatan ya. Nah, kalau di atas ini utara N ya. Berarti kalau udah di atas Mentawai itu 47N, yang di bawah 47S. Nah, yang di kanan ini 48N, 48S. Yang di sini 49 ya. 49N, 49S. Nah, begitu seterusnya. Jadi sebelum bikin peta kita harus membaca itu dulu ya, pembagian zona. Bisa teman-teman cek di Google. Oke, next. Di sini ada informasi umum pembagian zonasi. Ini merupakan legenda. Legenda ini kita gunakan untuk membaca peta itu sendiri. Peta di sini. Di sini diberitahu yang simbol seperti ini adalah sungai dan anak sungai berwarna biru. Coba kita lihat. Nah, ini adalah sungai. Nah, ini sungai, anak sungai. Next, kita lihat lagi. Ada garis pantai. Ini jalan utama dan jalan lainnya yang warna merah. Kita lihat. Nah, ini warna merah ya. Ini adalah jalan utama dan jalan lainnya. Ada yang putus-putus, ada yang enggak. Sampai ke bawah ada pemukiman, batas zonasi dan segala macam. Kemudian ada pembagian zonasi. Ini lokal biasanya. Lokal ini maksudnya tergantung tema dari petanya. Nah, yang di sini diberitahu berwarna merah, arsiran merah merupakan zona inti, abu-abu zona khusus. Coba kita lihat. Nah, ini yang merah ini berarti zona inti, yang ini zona khusus, yang ini zona tradisional tadi ya, legendanya. Nah, begitu aja cara membaca petanya, gampang ya. Kemudian kita bisa menambahkan informasi tambahan seperti tabel, grafik, daftar koordinat dan semacamnya kalau masih ada slot yang kosong di sini, tapi ini tidak wajib. Nah, ini adalah di bawahnya ada dasar pembuatan. Di sini dibunyikan Perdirjen Planologi Kehutanan nomor sekian-sekian tentang petunjuk teknis penggambaran dan penyajian peta. Jadi dasar pembuatan peta ini adalah mengacu pada peraturan ini. Artinya ya, mulai dari simbolnya, jenis susunan layoutnya. Kemudian di bawah dibunyikan ada sumber peta. Dasar sumber-sumber peta yang ada tersedia di dalam peta ini dari RBI, peta kawasan hutan tahun 2013, peta pengukuhan tahun 2017, peta penunjukan Taman Nasional tahun 93, dan peta pembagian zonasi. Jadi semua yang ada di sini harus kita bunyikan di sini maksudnya. Dari mana sumber datanya, entah itu kita bikin sendiri, entah dari lapangan. Kalau kita lakukan dari lapangan bisa ditambah satu lagi hasil pengukuran di lapangan menggunakan GPS sekian-sekian pada tanggal sekian.
Kemudian dia menyebutkan catatan batas-batas yang terdapat pada peta tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Nah, dia nggak bertanggung jawab ya batas-batas ini jadi acuan, karena ini bukan peta tata batas. Nah, kemudian di bawah ini ada peta situasi. Peta situasi ini menunjukkan peta ini berada di mana. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak tahu ya di mana ya. Nah, ini adalah peta bagian dari Kabupaten Kepulauan Mentawai ya. Sedangkan di sini peta situasinya menunjukkan satu provinsi Sumatera Barat. Ini adalah provinsi Sumatera Barat. Terlihat sebagian di sini ada Riau, Jambi, Bengkulu. Nah, posisi dari area yang dipetakan adalah di sini. Dipetakan dengan garis merah agar pembaca peta bisa memahami posisi peta tersebut. Kemudian next, kita bisa menambahkan atau beberapa mewajibkan pembuat petanya siapa misalnya, dan disahkan oleh siapa. Ini tergantung kebutuhan petanya siapa yang untuk apa, atau memang harus pakai tanda tangan atau tidak. Nah, selanjutnya di bawah adalah instansi pembuat peta atau yang mengeluarkan. Kalian bisa buat dengan kampus kalian atau apa gitu kan, taruh alamatnya di bawah, logonya ya biasa. Nah, barangkali itu aja ya dari fungsi, maksud, tujuan komponen peta. Nah, kita bisa ngulang-ulangi terus, rajin-rajin membaca peta yang ada di dinding kantor, dinding kampus, dinding ya peta yang ada aja lah pokoknya yang dibaca. Nah, selanjutnya adalah membaca koordinat atau mengkonversi desimal ke desimal derajat atau sebaliknya. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah contoh koordinat. Ini ada koordinat geografis dan kalkulator, kemudian pena, atau di Microsoft Excel juga bisa bagi yang udah pro. Nah, di sini kita ambil satu contoh koordinat. Kita ambil yang ini, yang T1C nama titiknya. Yang ini. Kita harus merubahnya menjadi desimal. Dari derajat menit second menjadi desimal. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, kita catat dulu. Nah, ini dia, kita catat. Seratus derajat 21 menit 6,576 detik. 0 derajat 30 menit 59,797 detik. Nah, kita harus memahami konsep awalnya, bahwasanya 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kemudian kita ingin menjadikannya ke desimal. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Untuk yang derajat kita masukkan ke sini, tetap derajatnya tetap. Kemudian yang ini juga kita masukkan di ini ya, 0 ditambah juga ditambah. Nah, yang menit ini kita ubah dulu. Maaf, yang ini ya 21 menit kita ubah menjadi berapa derajat. Jadi caranya adalah 21 dibagi 60, karena 1 derajat sama dengan 60 menit. 21 bagi 60.
0,35. Oke, ini ditambah 0,35. Kemudian yang di bawah juga, yang Y nya juga kita tentukan 30 dibagi 60 adalah 0,5. Kemudian selanjutnya kita tambah lagi untuk detiknya. Nah, 1 menit adalah 1 derajat adalah 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Jadi 1 derajat berapa detik? 1 derajat adalah 3600 detik. Jadi yang detik kita bagi 3600 untuk mendapatkan derajatnya. 6,576 berapa derajat? 6,576 dibagi 3600. 6,576 dibagi 3600, 6,576 dibagi 0,0018. Selanjutnya yang bawahnya juga, ini detiknya 59 detik. 59,797 dibagi 3600, 0,0166. 0,0166. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Jumlahkan 100 ditambah 0,35 ditambah 0,0018 sama dengan 100,3518. 100,3518. Nah, kemudian yang Y nya kita tambah 0,05 ditambah 0,0166, 0,5166. Nah, ini ada sedikit tambahan. Apabila kita melihat sini BT, maka BT artinya adalah bujur timur. Berarti kalau di bahasa Inggris kan sama dengan E di sini ya, setara dengan E. LS lintang selatan itu kalau di ArcGIS sama dengan S. Oke, kalau S lintang selatan berarti posisinya berada di bawah garis khatulistiwa. Nah, kalau di bawah khatulistiwa berarti kalau di desimalnya kita tambahkan min. Kalau dia N berarti dia utara, di atas khatulistiwa, tidak perlu pakai min di sini ya. Di desimal ini ya. Jadi karena ini S di bawah garis, kita tambahin min. Ini sangat penting ya. Karena kawan-kawan kalau mau menginput di ArcGIS nanti secara manual, kalau kita nggak tambahin min, yang tadinya petanya di sini, ini garis khatulistiwa ya, aturan petanya di sini, jadinya di sini, cukup fatal. Nah, oke, sampai sini kawan-kawan bisa paham cara menconvert dari derajat menit second menjadi desimal. Oke, ini kawan ulangi selama seminggu, bisa coba, ada banyak koordinat sampai di bawah kalau mau nyoba. Nah, selanjutnya kita mau memutar balik
koordinat desimal kita ubah menjadi derajat menit second. Nah, caranya begini. Kita bikin saja misalnya koordinatnya 100,7614, kemudian y nya misalnya 0,613. Nah, nggak pakai min ya, kita cobanya nggak pakai min. Nah, gimana caranya merubahnya, mengkonvernya? Pertama kita ambil dulu derajatnya, sudah pasti yang ini, yang dan yang ini. 100 derajat 0 derajat ditambah. Nah, 4 angka yang ada di belakang koma ini, atau semua angka yang ada di setelah koma ini, kita kalikan 60. Sat, 0,7614 0,7614 kali 60. Nah, 45,684. Nah, di sini yang kita ambil adalah 45-nya saja. 45-nya saja. Komanya nanti kita kali 60 lagi, itulah yang menjadi second. Nah, yang menitnya yang ini. Ditambah 45. Maaf ini menit. Kemudian selanjutnya 0,684 ini 0,684 dikali 60 juga. 0,684 kali 60. Nah, ini detiknya. 41,04 detik. 41,04 detik. Nah, yang y nya kita coba juga. Yang y nya di sini 0,6613. 0,6613 kita kali 60. Nah, kita ketemu di sini 39 menit. 39 aja kita ambil ya. 39 menit. Nah, sisanya ini adalah second 0,678. Kita hitung 0,678 dikali 60. Nah, ini dia 40,68 second. 40,68 second. Nah, jadi hasilnya ini 100 derajat 45 menit 41,04 second, 0 derajat 39 menit 40,68 second. Nah, yang ini BT, ini pada umumnya selalu BT ya, Indonesia BT, atau biasanya kalau di peta itu tulisannya adalah S. Yang di bawah ini adalah LS atau LU. Nah, untuk melihatnya kita tengok di sini tadi. Ini kalau di sini nggak ada min, berarti itu lintang utara. Kalau ada min, berarti itu lintang selatan. Karena ini nggak ada min, berarti ini lintang utara.
LU atau N. Kalau lintang selatan berarti garing SS. Karena nanti ketika teman-teman memasukkan koordinat di ArcGIS, kalian akan ditanya N atau S. N atau S. Di ini nggak bisa sembarangan ya. Maaf, yang ini E ya. BT atau E. Yang ini LU garing N atau LS garing S. Nah, mengkonvert ini memang terlihat mudah, tapi teman-teman harus mengulanginya setidaknya seminggu, rutin setiap hari, agar nanti bisa di luar kepala lah ya. Masih di poin 1, membaca peta. Poin C, mencari koordinat di peta. Ulangi selama 1 minggu. Mencari koordinat di peta, kita butuhkan bahan di sini adalah sebuah peta yang sudah di print, kemudian 1 unit penggaris, kemudian pena dan kalkulator. Mencari koordinat di peta. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya sudah ada sebuah peta dengan format gridnya adalah koordinat geografis. Ini geografis ya, 0 derajat, 100 derajat. Oke, kita langsung, misalnya kita ingin mencari sebuah koordinat ini, misalnya kita ingin mencari koordinat, nah yang ini, misalnya kita ingin mencari koordinat yang ini dan yang ini, X nya ini, Y nya ini satu koordinat. Nah, gimana caranya? 100 derajat 21 menit 50 detik. Nah, kita ingat 100 derajat, coba ingat kembali, 100 derajat 21 menit 50 detik. Nah, di sini kita lihat intervalnya adalah 30 second ya. Di sini 0, sini 30. Sini udah 22 lagi. Berarti interval gridnya adalah 30 second. 30 second dari sini ke sini. Sini ke sini juga 30 second. Nah, pertama kita mencari koordinat X yang ingin kita cari tadi. 100 derajat 21 50. 100 derajat 21 50. Berarti bukan di antara ini. 100 derajat 21 30 220 22 0. Berarti di sini 21 50 di antara grid sini dengan sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama kita bagi dulu ini menjadi 2 bagian. Kita hitung dulu jaraknya menggunakan penggaris. Ini jaraknya hampir 6 cm. Nah, di sini tengahnya. Nah, bagian tengah ini kalau kita menuliskan koordinatnya, X-nya adalah 121 45. Mengapa 45? Karena dari sini ke sini adalah 30 second, jadi setengahnya adalah 15 second. Paham? Nah, selanjutnya kita mencari si 2150 second ini di mana? 50 second di antara ini ya. Jadi dari sini ke sini jaraknya adalah 15 second. 15 second. Kita mencari posisi 50 secondnya di mana.
kita bagi lagi. Jadi ini main insting aja ya. Jadi kalau kita bagi 3 seumpamanya di sini, dapatlah 15 bagi 3 itu 50-50 ya. Kita coba bagi 3. Oh pas ya, ini hampir 3 cm. Nah di sini ketemunya. Nah di sini. Jadi di sini 50 second, sini 55 second, maaf. Di sini 45 second, sini 50 second, 55 second. Jadi ini yang kita gunakan untuk ke atas. Kita bikin dulu penggarisnya ke atas buat nentuin di mana posisi koordinatnya. Kita garis ya 50 second ya. Garis halus. Disarankan menggunakan pensil saja. Nah sudah, saya garis. Kemudian kita mencari Y nya. Y nya adalah 0,30 menit 8 second, 8,3 kita panggil aja 8. 0,30,8 second. 0 0,30 0,30 30 0,31. Nah berarti di sini posisinya dari sini ke sini, ini ke sini ya. Interval sini ke sini juga 30 second. Kita coba bedah dulu menjadi setengah. Nah sudah, kita bagi 2 yang menjadi setengah. Di sini 0, di sini 15, di sini 30, sini 15 kita tulis 15. Sedangkan tadi 8 second ya, berarti diantara ini ke sini, ini ke sini. Kita coba bagi lagi, kita coba bagi. Ini intervalnya 15 second ya. Jadi kalau kita bagi 2, dia langsung dapat 7,5 second. Kita bagi 2 aja. Nah ini kita bagi 2, jatuhnya di sini 7,5 second. Kita tulis 7,5. Nah dari sini ke sini juga jaraknya adalah 7,5. 7,5 kalau dibagi 2 jatuhnya 3,75. Nah sini ya, bisa kawan-kawan lihat. Sini 0 second, ini 7,5 second, di sini 15 second, di sini 30 second. Jadi tadi koordinatnya adalah 0 derajat 30 menit 8 second. 0 derajat 30 menit 8 secondnya di sini palingannya. Lebih sedikit dari 7,5, lebih sedikit aja di sini. Kita taruh di sini aja. Nah, paham kan cara membacanya? Kemudian jangan lupa kita kasih penggaris. Nah, di sini tadi. Itu dia. Ini titiknya tadi. Kita tarik. Nah bisa teman-teman lihat garis X, garis Y, ini dia garis Y, ini X, titik temunya di sini. Nggak meleset jauh ya. Ini sebenarnya udah ada titiknya di sini nih. P1, 27, 23 ini. Cuman meleset dikit, belum ya. Secara manual.
Nah, itu dia cara mencarinya ya. Cara mencari suatu lokasi menggunakan titik koordinat yang ada. Jadi cara ini merupakan cara yang lawas, jadul atau manual, tapi ini sangat penting kawan pahami sebelum masuk ke pembuatan peta digital. Soalnya kita nggak tahu, kita nggak akan selalu harus bergantung dengan peta digital, ArcGIS atau semacamnya. Kita harus memahami dulu konsep dasarnya. Nah, begitulah cara mencarinya, mencari suatu titik secara manual di peta yang ada, apa adanya. Kemudian poin D, kita menentukan koordinat di peta. Ulangi juga selama 1 minggu. Nah, maksudnya di sini adalah kita misalnya kita ingin tahu koordinat dari peta di sini. Nah, misalnya kita tunjuk saja yang ini ya. Kita ingin tahu berapa koordinat persimpangan sungai ini. Sini ada sungai ya. Nah, ada persimpangan sungai. Kita tandai dulu. Berapa koordinatnya? Tahu nggak teman-teman berapa koordinatnya? Kalau tadi kita sudah mempelajari mencari koordinat di sebuah peta, lokasinya. Sekarang sebuah lokasi kita cari tahu berapa koordinatnya. Nah, cara mencarinya itu berbanding terbalik dengan cara yang tadi ya. Nah, setelah kita bikin titik ini, kita bikin penggaris. Kita bikin garis lurus ke bawah saja. Nah, yang sini ya, kita perlu mencari di sini nanti, kemudian ke samping. Nah, ini begini. Nah, kita cari X-nya di sini berapa. Kita cari juga Y-nya di sini berapa. Nah, sebenarnya mudah sih ya. Tuh. Jadi caranya hampir sama deh sama yang tadi sebenarnya. Ini cara dari saya ya. Cara simple, nggak pakai. Sebenarnya teman-teman harus menghitung ini senti, sini ke sini berapa senti, terus intervalnya berapa second, terus teman-teman bagi hitung. Itu ribet. Kalau sama saya sih main kirologi aja, lebih gampang pakai insting ya. Nah, dari sini kita coba dulu bagi 2 seperti tadi. Ini ke sini intervalnya 30 second ya. Kita bagi 2 dulu. Nah, sudah kita bagi 2 ya. Di sini 15. Kemudian ini kita bagi 2 lagi, dari 15 ke 30. Nah, di sini adalah 15 ke 30 berarti di sini 22,5 ya, 22,5. Kemudian di sini dari 22,5 second ke 30 kita bagi 2 juga kalau bisa. Ini lebih sedikit ya. Berapa sih? 30 ke 22,5 itu kan 7,5. Jadi 22,5 ditambah 7,5 second. Oh maaf 7,5 bagi 2 ini 7,5 bagi 2, 7,5 dibagi 2. Nah, 3,75 ditambah 22,5.
26,25. Jadi di sini koordinatnya adalah 26,25 di sini ya, bukan di sini, di sini. Nah, jadi di sini kita anggap aja 26 derajat, 26 second maksudnya. Nah, karena dia ke kiri, kita kurangin ya. Jadi 100 derajat 21 menit 26 second. Nah, kita udah nemu X nya. Kemudian Y di sini caranya sama. Di sini ke sini kita bagi 2 dulu. Harus pakai penggaris, tapi sekarang saya udah main cepat aja. Di sini kita anggap setengahnya. Jadi di sini adalah 15 second. 30 dibagi 2 15 ya. Kemudian kita mendekat ke sini dari 15 ke 30. Dari 15 ke 60 second namanya, atau 0 ya. Oh, jadi ini bukan 15. Ya, ini 15 tapi ditambah dengan 30 ke sini. Jadi 45. Sini 45 second. 30 tambah 15 45 second. Berbeda dengan yang ini posisinya dari 0 ke 30. 0 ditambah 15 ya 15. Lalu di sini dari 30 startnya tambah 15 jadinya 45. Nah, 45. Kemudian karena titiknya di sini, kita bermainnya di sini. Nah, kita bagi 2 di sini. Berarti ini 7,5 second ya. 7,5 second ditambah 45 sama dengan 52,5. Sini koordinatnya adalah 0 derajat 30 menit 52,5 second. Kita turun lagi ke sini. Kita bagi 2 di sini. Ini ke sini bagi 2-nya di sini. Nah, jadi sini ke sini selisihnya adalah 7,5 second. 7,5 second dibagi 2 adalah 3,75. Jadi 45 ditambah 3,75 sama dengan 48,75. Sedangkan dia masih kurang. Kurangin lagi ke sini. Nah, atau kita anggap aja langsung 48 di sini ya. 48 atau 47, sekian. Itu kita taruh aja 48. Jadi di sini koordinatnya adalah 0 derajat 30 menit 48 second. Tuh. Jadi koordinat dari titik ini adalah 100 derajat 21 menit 26 second. 0 derajat 30 menit 48 second. Nah, begitu caranya. Ini mungkin teman-teman ada yang bingung, silahkan ngulang-ulang videonya, diamati. Mohon maaf kalau kurang jelas, tapi bagi yang sudah paham mungkin ini dianggap sepele ya, tapi ini sangat penting. Saya menganggap ini sangat penting. Terkadang kita di kantor atau di mana punya sebuah koordinat, langsung aja minta tolong sama yang ahli peta, tolong masukin di ArcGIS. Padahal sebenarnya kita bisa mencari dengan cara ini. Si titik ini posisinya di mana? Kita bisa melakukan dengan cara manual ini. Oke, cara ini bisa teman lakukan selama 1 minggu. Teman-teman pelajari paling tidak, agar terus teringat di kepala. Oke, next.
Oke, next. Yang kedua adalah mengenali dan memahami apa itu data vektor dan data raster beserta jenis-jenisnya. Oke, kita masuk ke data vektor. Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, atau area. Ada tiga tipe data vektor. Yang pertama titik, biasa disebut dengan waypoint. Yang kedua garis, biasa disebut dengan line. Dan yang ketiga adalah areal, biasa disebut dengan polygon, yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi pada peta. Format file vektor yang paling umum digunakan adalah shapefile atau SHP. Nah, jenis-jenis dari titik atau waypoint ini misalnya adalah titik ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, atau titik-titik koordinat hasil survei atau titik api hotspot dan segala macam. Kemudian untuk tipe dari SHP garis atau line ini biasanya digunakan untuk menampilkan jalan, menampilkan sungai, garis kontur, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah areal atau polygon. Biasanya ini ditampilkan untuk menampilkan atau mewakili suatu areal, misalnya areal sawah, areal pemukiman, kawasan hutan, dan lain sebagainya. Oke, next kita masuk yang kedua, yaitu data raster. Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi 4, grid atau sel, sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Foto digital seperti areal fotografi atau foto satelit merupakan bagian dari data raster pada peta. Contoh data raster pada umumnya yang sering digunakan adalah format JPEG, TIFF, ECW, IMG, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung ke praktek. Oke, pertama kita ingin meng-add data vektor. Di sini saya mau meng-add jalan. Jalan ini merupakan jenis data line. Kemudian saya ingin meng-add jenis data waypoint. Nah, ini waypoint yang titik. Kemudian saya ingin meng-add jenis data land use. Nah, ini land use ya, polygon. Nah, data vektor ini disebut vektor dikarenakan apabila kita zoom, dia tidak akan pernah pecah atau habis-habisnya, tetap sehalus benang. Kita coba zoom di sini, jalan dengan skala 5000. Kita zoom, skala 200, skala 80, skala 30, tidak ada habisnya ya. Begitu juga dengan waypoint. Nah, itulah yang disebut dengan data vektor. Data line, perbedaan data line dan data polygon. Apabila data line ini kita ingin mengkalkulasikan, dia hanya bisa menghasilkan jarak, menghitung jarak, menghasilkan data jarak. Kalau data polygon bisa menghasilkan luasan areal beserta kelilingnya secara otomatis. Nah, itu sekilas tentang data vektor. Kemudian kita ingin melihat data raster. Nah, ini adalah salah satu contoh data raster. Datanya berformat ECW. Ini merupakan citra satelit yang saya download dari Sasplanet dengan resolusi 0,5 meter. Nah, dimana gridnya itu, grid yang disebutkan dalam penjelasan tadi. Nah, ini apabila kita zoom, skala 2500, skala 800, kita zoom terus. Nah, pada akhirnya akan membentuk sel-sel atau grid-grid petak-petak ini ya. Inilah yang disebut dengan data raster. Nah, setiap dari grid ini mempunyai resolusi. Nah, terlihat 0,6 meter.
Jadi citra satelit ini resolusinya 0,6 meter per 1 gridnya. Itulah yang disebut dengan data raster. Apabila teman-teman meng-add data peta layout yang sudah di ekspor jadi JPEG, kemudian ingin didigitasi dimasukkan kemari, nah itu sudah termasuk ke dalam data raster. Oke, next yang 3, kita mulai membahas tentang ArcGIS. Kita mulai membuka ArcGIS. Nah, sebelum memulai ArcGIS, teman-teman harus menginstal ArcGIS terlebih dahulu. Bisa dilihat tutorialnya banyak di YouTube. Bagaimana cara menginstal ArcGIS ya. Saya tidak ada membuat videonya karena saya sarankan yang berbayar. Tapi kalau mau yang gratisan ada banyak tutorialnya di YouTube. Nah, pertama-tama kita buka setelah menginstalnya ini ArcMap ini. Hal yang ketiga ini yang dibahas adalah meng-add data SHP dari kopian teman atau di download. Yang jelas kita belajar meng-add data saja dulu terlebih dahulu. Nah, sini tampilan awal ArcGIS. Sini ada table of content sebelah kiri. Kita di sini ada susunannya list by drawing order, list by source, list by visibility. Kita gunakan yang list by drawing order, jangan lupa. Nah, klik kanan di layar data. Nah, untuk awal teman-teman harus mengklik connect to folder dulu, mencari di mana file SHP yang sudah teman-teman miliki, download atau dari teman. Cari posisinya di mana. Oke, saya di sini ya letaknya. Kemudian saya ingin meng-add data jalan. Nah, ini jalan. Kemudian saya ingin meng-add data lagi sungai. Oh, error ya. Yang lain dulu. Saya ingin data place. Saya ingin meng-add data rel kereta api. Saya ingin meng-add data lagi yang pemukiman ya, building. Saya meng-add data batas kabupaten. Kemudian mau meng-add lagi. Oke, saya rasa cukup. Nah, data OSM ini atau RB ini bisa di-download ya secara gratis. Teman-teman ingin mendownload, ada tutorial videonya di list, bisa cek atau nanti saya lampirkan di deskripsi. Gratis ya. Nah, lakukan add data ini selama 3 hari atau 1 minggu, rutin meng-add saja. Maaf sebentar, saya add dulu sungai. Nah, ini sungai. Kemudian kita mengatur simbologinya yang keempat ya, yang keempat. Mengatur simbologinya maksudnya mengatur warnanya ya. Mengatur warnanya. Nah, cara mengatur warnanya misalnya di place ini kita ingin mengganti tampilan titik-titik ini menjadi sesuatu yang lain. Kita klik di sini 2 kali place-nya. Nah, pilih di layar properties ini, kita pilih tab simbologi. Nah, simbol ini klik. Nah, di sini ada banyak simbol. Tinggal dipilih, misalnya kita mau pilih yang ini misalnya circle 21 terus merah. Ini ukurannya ya. Oke. Oh, terlalu besar, kita kecilkan lagi.
Oke. Nah, selanjutnya kita ingin merubah Sungai Sumbar ini. Klik 2 kali di sini. Tab simbologi juga. Kita klik di sini simbol. Sini ada banyak. Nah, yang kita gunakan adalah garis biasa tapi warnanya biru muda misalnya. Oke. Nah, kemudian untuk rel kereta api klik juga 2 kali. Simbologi, klik di sini. Kita ingin membuatnya garis putus-putus. Nah, ini ketebalannya 1 saja dah, 2 lah. Oke. Nah, kemudian untuk jalan kita klik juga 2 kali. Simbologi, kita klik di sini. Warnanya kita ingin warnanya merah misalnya, ketebalan 1. Oke. Nah, kemudian untuk building Indonesia Kabupaten kita ingin warnanya putih saja. Oke. Nah, kemudian untuk building pemukiman kita ingin warnanya oranye tanpa bingkai ya. Oke. Nah, kemudian di sini sebenarnya laut ya, tapi karena kita nggak punya data laut, misalnya teman-teman nggak punya data laut, bisa klik di layarnya, klik kanan, properti, pilih frame. Ini ada background di sini, kita pilih biru ini aja misalnya. Oke. Nah, ini tampilannya. Nah, setelah teman-teman menguasai simbologi, add data dan simbologi ini, pembuatan simbol, teman-teman bisa next mengatur atas bawahnya. Tapi sebelum mengatur atas bawahnya, kita tampilkan dulu ini nama-namanya ya, nama-nama dari place ini. Kita klik di sini 2 kali, pilih label, klik di sini label feature in this layer. Kemudian ini tetap pada posisi name ya. Ini nomor 7 saja. Oke. Nah, ini muncul ya. Ini sepertinya bulat-bulatnya terlalu besar, kita kecilkan lagi. Nomor 7 saja. Nah, oke. Nah, mudah bukan? Oke, next. Kita harus mengatur siapa di atas, siapa di bawah. Coba kita zoom. Saat ini jalan berada di atas, sungai berada di atas jalan ya. Kemudian rel kereta api, berada di bawah sungai. Nah, kita perhatikan di sini. Kita menggunakan logika saja di sini ya. Batas kabupaten atau background kabupaten itu harus berada di bawah. Nah, itu. Jadi pemukimannya jadi naik di atas ya. Ini nalar kita aja. Kemudian di atas pemukiman jalan. Tapi jalan ini harusnya berada di atas sungai. Misalnya jembatan itu kan jalan ya, jembatan itu jalan. Di bawah jembatan itu ada sungai. Berarti jembatannya di atas, jalannya di atas, atau sungainya kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, itu. Kemudian rel ini berada di atas jalan. Oke. Place paling atas. Nah, seperti ini. Nah, mudah bukan? Nah, ini teman-teman lakukan selama seminggu ya. Ketiga hal ini, meng-add data, kemudian simbologi, dan mengatur atas bawahnya. Ini saja terus teman-teman ulangi selama 1 minggu. Insya Allah nangkep, insya Allah di luar kepala nanti. Simbologi itu nggak simple,
ketebalan garis itu juga sangat menentukan, mau 1, mau 0,5 atau 2, 3, itu nggak sembarangan. Oke, next. Selanjutnya adalah memasukkan titik koordinat atau membuat SHP baru. Memasukkan titik koordinat atau membuat SHP baru. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah koordinat, kemudian kita ingin memasukkannya dan kita ingin tahu berada di mana misalnya. Nah, setelah kita punya SHP ini, kita simpan dulu. Pertama-tama perhatikan teman-teman, klik di sini, ada di sini Ads Catalog, klik kiri, kemudian teman-teman pilih di folder mana kalian ingin meletakkan SHP tersebut. Saya memilih yang ini, klik kanan, foldernya New, Save File. Nah, kita ingin memasukkan koordinat, berarti di sini adalah jenisnya point. Kita ubah namanya belajar koordinat. Koordinat sistemnya kita gunakan WS 1984 saja. Oke. Nah, kemudian setelah ini ada SHP barunya, SHP waypointnya, ini masih kosong ya. Kita klik kanan di sini, edit picture, start editing. Oke, setelah start editing, kita klik yang di sini, create feature. Nah, kalau kawan-kawan belum ada create feature, klik kanan di sini, klik editor. Nah, pilih create feature. Kita klik yang ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita klik kanan di mana saja, absolute XY. Kita ganti formatnya sesuai format yang ingin kita cari, derajat, menit, second. Nah, misalnya kita ingin mencari koordinat 100 derajat 11 menit 36,7, kemudian Y nya 0 derajat 30 menit 14,8 detik. Nah, setelah sudah, kita enter. Nah, ternyata di sini koordinatnya berada di Kabupaten Padang Pariaman, di pinggir rel kereta api, dekat rel kereta api ya. Nah, oke, begitu saja cara memasukkan koordinatnya. Untuk cara memasukkan koordinat yang lebih detail, ada cara dari Excel, dari GPS, dari manual seperti ini, adalah di video saya sebelumnya. The next, kita membuat SHP baru dari sini, dari ArcGIS, membuat SHP waypoint, polygon dan lain. Next, klik kanan di koordinat. Maaf, kita zoom dulu. Nah, ini misalnya kita ingin membuat sebuah project di sini ya.
project di sini, kemudian kita ingin membuat batas palnya terlebih dahulu, tentunya menggunakan koordinat waypoint. Klik kanan di sini, edit feature, start editing, klik belajar koordinat. Nah, kita buat batas-batas pancangnya, terserah sesuai kriteria arahan dari atasan kita, misalnya seperti ini misalnya. Oke, setelah sudah, kita stop editing. Kemudian kita ingin membuat poligon. Klik di sini as catalog. Di sini tempat folder tadi, new, save file. Kita buat belajar poligon. Feature tipenya kita jadi poligon. Koordinat sistemnya WGS84. Oke. Belajar poligon sudah ada ya. Belajar poligon 2 ada. Oke. Nah, ini belajar poligon. Kita klik kanan di sini, edit feature, start editing. Nah, sama seperti tadi. Create feature, klik belajar poligon. Nah, klik, 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 klik. Sangat mudah. Oke, kalau sudah, kita klik kanan, finish sketch. Kita pilih klik editor, stop editing. Do you want to save edit? Yes. Nah, sudah selesai ya. Seperti itu. Lain juga seperti itu caranya. Sama. Nah, selanjutnya yang berapa lagi ya? Yang keenam, tools editing SHP, clipping, merge, edit vertex, start editing, stop editing. Nah, selanjutnya kita ingin mengobrak-abrik SHP. Nah, pertama-tama kita lakukan adalah ya seperti tadi, start editing, stop editing saja. Kita ingin menghapus koordinat yang ini, karena yang ini aja kita udah cukup, yang ini nggak mau. Klik kanan belajar koordinat, edit feature, start editing. Nah, setelah kursor seperti ini, kita klik di yang kita tidak butuhkan, kita delete, klik kanan, delete. Nah, sudah, stop editing. Nah, kemudian untuk SHP poligon, kita ingin merubahnya, misalnya nggak mau seperti ini, ingin terpotong, kemudian panjang di sini. Klik kanan di sini, edit feature, start editing. Kita klik poligonnya. Nah, pilih ini, cut polygon tools. Nah, kita potong di mana kita ingin memotongnya. Klik di luar dulu. Potong sesuka hati. Klik 2 kali, oke. Kemudian kita gunakan lagi edit tool. Klik di sini, kemudian delete. Nah, sudah, stop editing. Nah, itu cara yang pertama. Ada juga cara kedua yang simple. Klik kanan belajar poligon, edit feature, start editing. Klik poligonnya, kemudian klik kanan di poligonnya, klik edit vertex. Kemudian di sini ada beberapa vertex. Ini bisa kita edit ya. Ini kita mau tarik ke sini, ingin memanjang, kita tarik, klik kiri. Kemudian karena kurang, kita bisa tambahkan, klik kanan di garisnya, insert vertex. Nah, insert vertex lagi, klik kanan, insert vertex, klik kanan, insert vertex, klik kanan, insert vertex. Oke, kemudian kita klik kiri di poligon. Nah, kalau sudah, kita stop editing. Yes.
Nah, selanjutnya ininya kita mau rubah lagi nih koordinatnya. Klik kanan, edit picture, start editing. Klik, tinggal kita sesuaikan di sudut-sudutnya. Oke, stop editing. Nah, simple ya. Nah, itu yang keenam. Kita sudah bisa mengobrak-abrik secara sederhana ya. Yang ketujuh, belajar mengolah atribut tabel secara dasar serta dapat menghitung jarak dan luas dari sebuah SAP. Oke. Di sini kita sudah punya sebuah poligon dan koordinat. Pertama-tama kita ingin memberi label di koordinat ini, entah itu titik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau P1, P2, P3 atau sesuai format kita inginkan. Nah, cara yang pertama kita lakukan adalah kita klik di sini belajar koordinat, open attribute table. Nah, di sini atributnya hanya segini. Kita ingin menambahkan nomor tadi ya. Nah, yang kita lakukan adalah klik table option, add field. Nah, kita buat nomor. Tipenya adalah teks. Kita seragamkan semuanya teks. Oke. Nah, sudah. Kita close. Kita bisa mengeditnya satu persatu. Start editing seperti biasa. Nah, kita mau milih satunya misalnya dari mana? Dari sini misalnya, yang paling dekat ke jalan. Klik kanan, atribut. Nah, sudah ada nomor sini, nomor. Kita tulis 1. Kemudian ke sini 2. Sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini yang tadi sudah kita stop editing. Nah, kita ingin menampilkannya, mana caranya? Kita klik lagi belajar koordinat. Nah, label seperti biasa, klik label. Nah, kita klik di sini label feature English layer. Label fieldnya kita ganti menjadi nomor yang sudah kita bikin tadi ya. Nah, apply. Oke, nah sudah muncul nomornya ya. Nah, kemudian kita ingin tahu koordinat dari masing-masing titik ini. Nah, caranya adalah klik kanan, open attribute table. Kita masukkan, kita bikin add field lagi. Kita bikin sebutnya saja X, tipenya teks juga. Kemudian kita masukkan koordinat Y, teks juga. Nah, setelah seperti ini, caranya mudah. Kita klik X, klik kanan, upload geometry, yes. Kita pilih di sini X koordinat. Di sini kita gunakan desimal derajat menit second yang umum ya. Oke. Kemudian di sini juga klik kanan Y, calculate geometry, yes. Y, digit menit second, yes. Nah, sudah. Nah, untuk teman-teman yang ingin memasukkan koordinat
X, Y, UTM, kita bisa tambah lagi X, UTM, text. Ini koordinat UTM ya, misalnya add field lagi Y, UTM, text. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, klik kanan, calculate geometry, yes, X koordinat, unit. Nah, di sini tidak tersedia UTM, belum ada UTM karena koordinat sistemnya belum kita setting UTM. Nah, kita setting dulu, kita close dulu, kita klik layer, klik kanan, property, pilih koordinat sistem. Kita menggunakan UTM sesuai zonasi dari peta kita masing-masing. Kalau saya yang berada di Padang, kita menggunakan UTM zone 47S. Oke. Nah, kita coba lagi, klik kanan, calculate geometry, yes, X koordinat. Salah, use koordinat sistem yang di bawah. Nah, ini zone 47S. Nah, saya menggunakan meter. Oke. Nah, itu koordinat UTM, Y UTM, meter, yes. Nah, ini adalah koordinat UTM. Nah, ini adalah koordinat geografis. Semua koordinat kita bisa tampilkan sini, TM3 dan sebagainya macam. Nah, kalau teman-teman ingin, nanti kita juga bisa mengekspornya di Excel, export. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung luas dari poligonnya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, bermain di atribut, open attribute table. Kita tambahkan fieldnya, ketik luas, jenisnya teks juga. Kemudian kita ingin menghitung kelilingnya, kita tambah juga add field, keliling, tipenya teks. Oke. Nah, setelah di sini kita bisa menghitungnya. Klik kanan luas, calculate geometry, yes, area. Nah, untuk menghitung area dan perimeter atau jarak ini, kita harus mengatur koordinat sistemnya UTM seperti tadi ya. Kalau geografis tidak bisa. Nah, unitnya kita menggunakan hektar. Nah, oke, yes. Nah, ini luasnya 36, sekian hektar. Kelilingnya juga kita ingin hitung, klik kanan, calculate geometry, yes, perimeter. Satuannya kita ingin buat meter, yes. Nah, untuk kita ingin merapikannya, kita klik kanan, edit picture, start editing. Tiga 36,60 hektar. Ini kelilingnya. Oke, kita stop editing. Jadi luasnya 36 hektar, kelilingnya 2400 sekian. Kita bisa tambahkannya nanti di keterangan peta, di layoutnya ya. Nah, mudah bukan untuk mengobrak-abrik atribut table? Sebenarnya kita bisa menambahkan semua informasi yang kita inginkan, mulai dari tanggalnya, keterangannya, dan segala macam. Oke, next, membuat layout profesional sesuai ukuran kertas yang diinginkan. Untuk membuat layout profesional ini panjang ya, tidak cukup butuh waktu 1 jam. Untuk teman-teman lebih jelasnya bisa melihat video saya di bawah, linknya, membuat layout profesional dan sesuai standar ya. Kemudian yang ke-9, belajar menggunakan GPS. Nah, kalau teman-teman belajar dari saya menyarankan GPS itu adalah hal terakhir yang dipelajari.
Karena memang menggunakan GPS itu kedengarannya mudah, hanya marking point, tracking, tinggal ngambil titik kemudian jalan. Sebenarnya tidak sesimpel itu ya. Misalnya teman-teman disuruh mengerjakan sebuah project dari bos, mengukur sebuah rencana areal, kemudian yang turun adalah orang-orang yang nggak bisa pemetaan tapi bisa mengambil titik dan tracking. Saya yakin 70%, 80% hasilnya akan hancur ketika kembali, karena mereka tidak memahami konsep dari pemetaan itu sendiri. Mereka hanya tahu ngambil poin, kemudian nge-track, tahu-tahu ada jurang, dia tidak tahu harus mengambil kebijakan seperti apa, kan hasilnya mungkin menyempit atau tidak temu gelang atau meluas. Padahal tadi rencana misalnya 50 hektar jadinya menjadi 21 hektar misalnya, karena dia hanya mencari jalan setapak dan dia tidak bisa membayangkan dia dalam kepalanya sesuai peta rencana kerja dan peta hasil dan bagaimana cara mengobrak-abriknya nanti setelah selesai. Kalau orang yang sudah bisa melakukan pemetaan di ArcGIS kemudian disuruh mengukur menggunakan GPS, kemungkinan errornya itu paling sedikit, kemungkinan suksesnya itu adalah 80%, 90%, hampir tidak ada yang 100%, apalagi kalau di hutan ya. Namun dari 80% ini 20% nya dia bisa mengakal-akalinya dan dia bertanggung jawab atas itu karena dia juga bisa memperbaikinya di ArcGIS. Nah, mungkin segitu dulu yang kita pelajari hari ini. El día de hoy venimos con el corazón roto, hecho pedazos, hecho trizas. Es hora de cantar con el alma y dice: